Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 6 ingin melanjutkan pembahasan tentang mata kuliah akhlak tasawuf. Pokok pembahasan tentang macam-macam tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf irfani, yang ketiga tasawuf falsafi. Oke, kita akan memasuki pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat ma'rifah kepada Allah dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Jadi, bisa dijelaskan secara ringkas bahwa tasawuf akhlaki adalah suatu upaya atau cara membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku dari perbuatan yang buruk. Ada 3 tingkatan dalam tasawuf akhlaki. Yang pertama yaitu takhali. Takhali merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha untuk mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal ini dapat dicapai dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Yang kedua yaitu tahali. Tahali adalah upaya menghiasi atau mengisi diri dengan cara membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Yang ketiga, tajali. Tajali merupakan sikap tersingkapnya nur ilahi atau cahaya Tuhan seiring dengan sirnanya sifat-sifat kemanusiaan pada diri manusia setelah tahapan takhali dan tahali. Ada beberapa tokoh-tokoh dalam tasawuf akhlaki dan juga peserta ajarannya. Yang pertama yaitu menurut pendapat tokoh Hasan al-Basri yang memiliki nama lengkap Abu Sa'ad al-Hasan bil Yasar. Beliau berpendapat dalam ajarannya bahwa tasawuf akhlaki yang pertama yaitu harus memiliki rasa takut atau suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Yang kedua, pengharapan tidak akan dirundung kemuraman karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu pendapat tokoh menurut Al-Muhasibi yang memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau berpendapat dalam ajarannya bahwa tasawuf akhlaki yang pertama yaitu harus memiliki ketakwaan, pangkal dari ketakwaan. Yang kedua yaitu pangkal introspeksi. Yang ketiga yaitu pangkal khauf atau rasa takut dan raja atau pengharapan. Yang keempat pangkal dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu pendapat menurut Al-Khusyairi yang memiliki nama lengkap Abdul Karim bil Hawazim. Beliau berpendapat dalam ajarannya bahwa akhlak tasawuf akhlaki harus satu bahok dan fana, yang kedua wara, yang ketiga syariat dan hakikat. Yang terakhir yaitu pendapat menurut Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Ahmad Al-Tusi. Beliau berpendapat dalam ajarannya yang pertama yaitu pendidikan moral, yang kedua pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang tasawuf irfani. Tasawuf irfani adalah tasawuf yang berusaha menyikap hakikat kebenaran atau ma'rifah diperoleh dengan tidak melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran tetapi melalui pembibiran Tuhan atau mauhibah. Ilmu itu diperoleh karena si sufi berupaya melakukan tasfiyah al-qalb. Dengan hati yang suci seseorang dapat berdialog secara batini dengan Tuhan, sehingga pengetahuan atau ma'rifah dimasukkan Allah ke dalam hatinya. Hakikat kebenaran tersingkap lewat ilham atau intuisi. Ada beberapa tokoh-tokoh tasawuf irfani beserta ajarannya. Yang pertama yaitu Rabi al-Adawiyah. Beliau berpendapat dalam ajarannya bahwa tasawuf irfani harus memiliki sikap rasa cinta atau kasih sayang yang berarti al-mahabbah. Yang kedua yaitu pendapat tokoh Zunul al-Misri. Dalam ajarannya beliau berpendapat bahwa tasawuf irfani harus memiliki makamat atau ahwal. Makamat al-ahwal itu sendiri ada beberapa hal yang dikemukakan, yaitu yang pertama taubat,
kedua ashab, yang ketiga tawakal, dan yang keempat yaitu arab. Oke, kita memasuki pokok pembahasan tentang tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada keterpaduan teori-teori tasawuf dan falsafah. Tasawuf falsafi ini tentu saja dikembangkan oleh para sufi yang filosof. Menurut ilmu kadun berpendapat bahwa objek utama yang menjadi perhatian tasawuf falsafi ada 4 perkara. Keempat perkara itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Kedua, iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib, misalnya sifat-sifat robani, arasy, kursi, malaikat, wahyu kenabian, ruh, hakikat realitas, segala yang wujud, yang gaib maupun yang nampak, dan susunan yang kosmos, terutama tentang penciptaannya serta penciptaannya. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Yang keempat, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar atau syatahiyat, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya, menyetujuinya, atau menginterpretasikannya. Ada beberapa tokoh-tokoh tasawuf falsafi dan juga peserta ajarannya. Yang pertama yaitu menurut pendapat tokoh Al-Hajj. Tokoh Al-Hajj sendiri dalam ajarannya berpendapat bahwa tasawuf falsafi harus memiliki satu al-hulul al-jawari, yakni keadaan 2 esensi, yang satu mengambil tempat pada yang lain atau tempat tanpa persatuan, seperti air mengambil tempat dalam bejana. Yang kedua, al-hulul asyarayani, yakni persatuan 2 esensi, yang satu mengalir di dalam yang lain sehingga yang terlihat hanya satu esensi, seperti zat air yang mengalir di dalam bunga. Yang kedua yaitu menurut tokoh pendapat Ibnu Al-Farabi. Beliau berpendapat dalam ajarannya bahwa tasawuf falsafi harus memiliki satu wahdatul al-wujuh, yang kedua al-ihsan al-kamil, yang berarti nama yang dipergunakan oleh kaum sufi untuk menamakan seorang muslim yang telah sampai ke tingkat tinggi, yaitu menurut sebagian sufi tingkat seorang yang telah sampai pada firqah filah. Memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sufi dalam menentukan siapa yang bisa dikatakan al-ihsan al-kamil. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep al-fana, al-baqa, al-ihtihad, al-hulul, dan wahdatul wujuh. Yang pertama yaitu konsep al-fana. Konsep al-fana tidak tampak sesuatu, lenyapnya sifat-sifat bersyariah, akhlak yang tercela, kebodohan, dan perbuatan maksiat sebagai keadaan yang moral dan luhur. Yang kedua, al-baqah. Al-baqah memiliki konsep satu, kekal. Kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. 2. Kekalnya sifat-sifat ketuhanan, akhlak terpuji, ilmu pengetahuan, dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, al-ittihad. Yang pertama, penyatuan batin atau rohaniyah dengan Tuhan. 2. Berasal dari kata wahad atau wahdah, yang berarti satu atau tunggal. 4. Hulul. Yang pertama, sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohaniah. 2. Terjadi pada saat kebatinan seorang insan telah suci bersih dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Yang keempat, yaitu wahdatul wujuh. Yang pertama, kesatuan wujuh. 2. Bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Yang ketiga, penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Macam-macam makamat wal ahwal. Yang pertama yaitu macam-macam makamat. 1. Zuhud atau tidak ingin sesuatu yang bersifat duniawi atau mengutamakan akhirat. Yang kedua, taubat atau rasa penyesalan yang sungguh-sungguh meminta ampun dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga,
al-warah, yaitu sikap berhati-hati terhadap ketentuan-ketentuan Allah, berusaha tidak berbuat yang melanggar aturan Allah. Yang keempat, al-faqr, yang artinya tidak menuntut banyak, merasa cukup dengan apa yang telah diterima dan dianugerahkan Allah. Yang kedua yaitu as-sabar, artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang keenam, tawakal, yang berarti sikap pasrah terhadap Allah dalam menjalani setiap urusan. Yang ketujuh, rela, yang berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah diberikan Allah. Yang kedelapan yaitu mahabbah, yang berarti mencintai Allah di dalam semua hal. Yang sembilan yaitu ma'rifah, yang berarti mengenal Allah dengan mata hati sekaligus klimaks dari pengalaman seorang sufi. Yang kedua yaitu ahwal. Yang pertama, muhasabah. Muhasabah adalah meyakini bahwa Allah mengetahui segala pikiran, perbuatan, dan rahasia. Yang kedua, kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dalam keadaan diawasi. Yang kedua yaitu hab, yang berarti cinta hamba kepada Tuhannya. Yang ketiga, rajah dan khauf. Yang pertama, berharap karena menaati sesuatu yang diinginkan dan disenangi. Yang kedua, kesaksian hati karena membayangkan ke sesuatu yang ditakuti. Yang keempat yaitu syauq, yang berarti rasa rindu yang memancar dari kalbu yang disertai mahabbah kepada Allah. Yang kelima yaitu uns, adalah keadaan jiwa dan seluruh ekspresi terpusat penuh kepada satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.